حالك؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. الله يبارك فيك. والله خذ راحة. ايوه ان شاء الله. سلام. ان شاء الله الشهادة نعتز بها. ومن جدة بالسيارة جاء إلى الأخ الرئيس الرحمن شقيقة لكم الثاني السودان. أعبر لكم عن شكرنا لزيارتكم هذه إلى السودان المتميزة والراسخة، ولا يغيب عن الأذهان من الدول المؤسسة على الساحات الإقليمية والدولية. الأمم المتحدة، إعزاز المساعدة في مؤتمر باندونغ بأندونيسيا على الاعتراف بالعهود والمواثيق ولتعزيز. ويسعدني في هذه كافة وإننا نلولي أهم بالنتائج المثمرة لما تعاقدنا عليه، حيث ولج البلدان آفاق وتبادل الزيارات للمسؤولين. العلاقة مع بلدكم شيء استقلال. في واحد سوداني كان عندنا شكل حركة الرجل في طبعا بلد شقيق، فنحن نقف ولذلك جميع الزيادة دي قيمة من الأخ الرئيس لرئيس أندونيسيا. هذا العام، فلذلك وزارة ننتظر الخطوات الثانية طبعا فيها هناك فرص، والتي شملت العديد من الدول. فالآن أشوف أن حضرتك كنت مشارك في قمة مدى انعكاسها على
Sebagaimana diketahui, kita sudah berkunjung ke Yaman, ke Emirat, kemudian mengikuti KTT D8 di Kairo, terus ke Nigeria, dan sekarang di Sudan. Nanti Pak Alwi Shihab akan menguraikan apa yang telah dilakukan di negara-negara tersebut di bidang yang sifatnya umum. Pak Mahfud akan berbicara mengenai masalah-masalah keamanan dan pertahanan. Saya sendiri tidak akan banyak memberikan sesuatu. Kita serahkan pada kedua beliau ini. Sedangkan di antara kita juga ada anggota DPR Pak Yasril, Ketua Komisi 1, dan Pak Nahdil Muhammad. Saya hanya ingin menyampaikan apa yang saya dengar tadi pagi di Abuja dari Pak Yudhoyono, bahwa situasi di Sampit sudah kembali kepada keadaan yang baik. Di Palangkaraya malah sudah normal, toko-toko sudah buka dan sebagainya. Sedangkan di Pangkalan Bun yang tadinya diancam dengan adanya kerusuhan, ternyata tidak ada sampai sekarang. Pihak keamanan telah menyebarkan 4 batalion pasukan ke hutan-hutan. Beberapa jam lagi, menurut waktu Indonesia pagi ya, tapi kalau sini mungkin malam, itu Ibu Megawati Soekarno Putri dengan disertai Panglima TNI, mungkin juga Kapolri, akan datang ke Sampit untuk meninjau keadaan. Ya memang Pak Yudhoyono tadi sedikit menyinggung masalah kata-kata dari Pak Amin Rais yang meminta beliau mundur. Ya katanya Pak Yudhoyono, sebagaimana ada di dalam petikan atau salinan yang terdapat dalam internet, bahwa beliau meminta adanya investigasi, dan kalau memang beliau bersalah, bersedia bertanggung jawab kepada Presiden. Saya rasa ini ya saking marahnya dia gitu. Kalau bagi saya sendiri ya kepercayaan saya kepada Pak Yudhoyono tetap saja tidak ada perubahan sebagaimana dapat Anda lihat selama ini. Saya rasa demikian, dan akan disampaikan kepada Anda oleh Pak Alwi Shihab apa saja yang telah kita capai dalam kunjungan ke berbagai negara ini, kemudian disusul oleh Pak Mahfud, dan setelah itu nanti ada tanya jawab. Cakup beberapa negara, Yaman, Emirat, Mesir, Nigeria, dan Sudan, sebelum melanjutkan insya Allah besok untuk menunaikan ibadah haji. Yang ingin saya tekankan di sini bahwa tiap kali ada perjalanan presiden itu bagaikan membuka jalan bagi kita selanjutnya untuk memfollow up dengan adanya joint commission, dengan adanya pertemuan-pertemuan berikutnya yang lebih difokuskan kepada hal-hal yang dibicarakan secara umum oleh presiden. Umpamanya seperti lawatan ke Yaman. Kita tahu Yaman sekarang ini adalah suatu negara yang mempunyai prospek cukup cerah ke depan setelah selesainya dispute ya, atau permasalahan perbatasan di mana Yaman mendapatkan kembali beberapa ribu kilometer, di mana di dalamnya ada beberapa ladang minyak yang ke depan kita diajak untuk melakukan kerjasama dari Saudi Arabia.
kita ketahui bahwa selama ini ada hubungan dagang antara kita dengan Yaman, tetapi caranya tidak profesional. Dengan kata lain bahwa orang datang belanja balik tanpa diatur oleh cara-cara yang lebih baik. Pembicaraan kita yang akan dilanjutkan di Jakarta nanti di Joint Commission pada bulan April atau Mei, nanti kita akan tentukan waktunya. Bagaimana caranya untuk meningkatkan hubungan dagang kita dengan Yaman ini. Khusus untuk industri minyak, diharapkan dari Indonesia untuk dapat membantu Yaman tenaga kerja terampil di bidang perminyakan, dan kita tentunya senang untuk berhubungan dengan Yaman. Dari sana kita ke Emirat. Emirat, sebagaimana kita ketahui, hubungan kita cukup baik. Selama ini mereka memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan yang hampir 5 juta US dollar, baik untuk Aceh maupun daerah-daerah lainnya. Dan pada hari yang sama setelah pertemuan dengan Presiden Sheikh Zayed dengan Presiden, Emirat Fund, pimpinan dari Emirat Fund bertemu dengan saya, dan atas instruksi dari atas, Emirat menyanggupi untuk memberikan bantuan loan yang sangat lunak untuk pembangunan infrastruktur. Nantinya akan disusulkan dengan feasibility study dari kita. Angka yang disebutkan hanya dikatakan bahwa tidak melebihi 200 juta. Jadi kita harapkan paling tidak ada 100 juta US dollar yang bisa kita manfaatkan untuk membangun infrastruktur di Indonesia sesuai dengan usul kita. Di samping itu juga Sheikh Zayed menyatakan kesanggupannya untuk melihat kemungkinan pembelian produksi IPTN, apakah itu pesawat penumpang atau helikopter, dan ini juga dikaitkan dengan mungkin pembelian minyak kita dari Emirat, apakah itu nanti imbal beli, counter trade, atau caranya pembelian biasa, itu pun nanti kita akan atur kemudian. Tapi keinginan dan kesanggupan untuk membantu Indonesia telah ditunjukkan oleh Emirat. Bahkan Sheikh Zayed menyatakan apa saja yang bisa kita kerjasama atau membantu Indonesia dalam rangka memulihkan ekonominya yang sekarang ini sudah kelihatan baik, tetap akan bersedia untuk bekerja sama. Dari sana kita ke Mesir, sebagaimana Masih ada rumah sakit. oh iya, juga beliau juga bersedia untuk membiayai pembangunan rumah sakit atas nama Sheikh Zayed. Di mana-mana ada rumah sakit yang diberikan sebagai grant oleh pemerintah Emirat atas nama Sheikh Zayed. Ada di Maroko, ada di Pakistan, ada di Afrika dan sebagainya. Juga dinyatakan bahwa untuk di Indonesia hal yang sama juga akan dilakukan. Di Mesir kita menandatangani beberapa kerjasama dengan Mesir. Mesir ini hubungan kita cukup baik. Dari segi politis hampir semuanya hubungan kita ini baik. Namun dengan Mesir, Joint Commission kita itu sudah 10 tahun tidak tidak melakukan pembicaraan atau perundingan-perundingan. Untuk itu dalam waktu 1-2 bulan ini kita akan kembali ke Kairo untuk melihat apa saja yang bisa kita kembangkan. Yang jelas penerbangan Egypt Air juga disetujui untuk ke Indonesia, dan ini akan membawa dampak positif bagi turisme dan juga para pengusaha-pengusaha. Kalau ada penerbangan langsung lebih mudah untuk datang, dan juga disepakati untuk
Mesir akan mengirimkan grup dari pengusaha-pengusaha untuk dapat meningkatkan balance trade kita. Selama ini trade kita itu lebih banyak ekspor kita dari import. Nah, untuk ke depan kita harapkan ada peningkatan dua belah pihak. Presiden Husni Mubarak menyatakan insya Allah akan hadir di G15 bulan Mei nanti di Indonesia, sebagaimana halnya juga di Nigeria. Presiden Nigeria juga akan hadir G15 pada bulan Mei nanti. Di Nigeria sebagaimana disampaikan oleh Pak Luhut kemarin bahwa ada beberapa hal yang konkret yang telah dicapai, antara lain suatu kesepakatan untuk membangun industri tekstil di Nigeria, investasi kita. Hal ini bisa menjadikan produk-produk tekstil kita dapat dikirim ke mana? Ke Amerika. Di samping itu IPTN, produk IPTN juga telah dibicarakan untuk bisa dijual ke mana? Ke Nigeria, dan untuk itu ada 3 menteri yang akan segera datang ke Indonesia dalam bulan depan ini, diantaranya Menteri Aviation, untuk langsung merundingkan bagaimana cara pelaksanaan daripada jual beli ini ke kita lainnya yang kita bisa ekspor ke Nigeria, tentang bagaimana hubungan dagang kita. Kita ketahui bahwa nilai tambah bagi perkembangan Joint Commission meeting kita nanti pada bulan April. Artinya dibicarakan dengan nada dan kesepakatan yang sama di antara Menteri Pertahanan semua negara yang dikunjungi seperti Yaman, Mesir, Sudan, dan Nigeria. Yang pertama, yang umum ini pertama, dukungan atas kedaulatan wilayah atau integritas teritorial Indonesia dari semua negara yang dikunjungi ini, di mana mereka juga mencatat dan mendengar adanya gerakan-gerakan separatis, dan mereka menyatakan akan memberikan dukungan bagi keutuhan wilayah, dan mereka menyatakan juga akan menyuarakan itu lewat PBB untuk tidak membiarkan adanya campur tangan asing. Karena misalnya Sudan sekarang ini merasakan hal yang sama di belahan selatan Sudan, di mana ada gerakan separatis juga. Dan kami bersepakat agar PBB tidak terburu-buru mau melakukan intervensi dalam arti apapun, misalnya intervensi kemanusiaan dan sebagainya. Karena kami melihat bahwa begitu campur tangan asing itu masuk, maka negara yang bersangkutan biasanya akan dirugikan. Kemudian semua negara, semua Menteri Pertahanan menyatakan untuk meningkatkan intensitas hubungan antar pejabat melalui kunjungan-kunjungan pejabat senior. Dan kami, para Menteri Pertahanan yang berbicara itu menggariskan prinsip yang sama tentang pembangunan pertahanan, bahwa pertahanan itu dimaksudkan dalam 2 hal. Pertama, untuk mendukung kekuasaan pemerintah di dalam negeri, kedaulatan terhadap rakyatnya sendiri. Yang kedua, untuk menyumbangkan perdamaian atau turut mendorong pembangunan perdamaian dunia melalui lembaga-lembaga internasional. Nah, itu yang umum. Kemudian yang khusus-khusus, Yaman seperti dikatakan kemarin akan melakukan kerjasama untuk membina kemampuan angkatan laut Yaman, dan juga akan mengundang pelatih dengan mengikuti rombongan Presiden kali ini. Yang pertama adalah kehadiran kami menjadi delegasi RI pada KTT D8 di Kairo. Yang kedua tentu saja menyertai juga Presiden untuk berkunjung secara bilateral ke beberapa negara sahabat.
Dan yang ketiga tentu saja dalam perjalanan pulang ke Indonesia kita manfaatkan waktu yang bersamaan untuk menunaikan ibadah haji. Menurut pengamatan kami ataupun penilaian kami dari hasil-hasil kunjungan ke beberapa negara, sebagaimana yang telah diutarakan oleh Bapak Presiden dan Saudara Menteri Luar Negeri, Saudara Menteri Pertahanan, maka ada beberapa hal memang yang telah disepakati. Bagi kami usaha dari pemerintah khususnya Presiden ini sudah cukup maksimal ya. Artinya beliau sudah melakukan terobosan dalam rangka melakukan hubungan dengan beberapa negara sahabat. Bahkan sekarang ini khusus lagi di Timur Tengah. Jadi kita tidak ke negara tujuan yang tradisional seperti Amerika dan Eropa saja. Dan dari hasil tersebut juga kami menilai untuk selanjutnya agar upaya yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden ini ditindaklanjuti oleh para pembantunya, khususnya menteri dan aparat di bawahnya secara aktif dan berkesinambungan, sehingga makna dari perjalanan ini tidak sia-sia seperti yang sering terbayangkan atau dikritik di dalam negeri. Jadi itulah yang ke depan yang perlu kita lakukan, karena banyak hal yang sudah dibicarakan kalau tidak ditindaklanjuti itu nanti tidak akan ada gunanya. Ini yang paling penting yang kami catat. Saya kira dari kami singkat demikian dalam perjalanan. Setelah berbicara dengan Bapak Presiden dan para pembantunya bahwa pendapat beliau yang sangat serius untuk bagaimana semaksimal mungkin mengupayakan keutuhan dari negara kesatuan Republik Indonesia ini. Beliau berpikir secara sungguh-sungguh ke arah itu. Oleh karena itu akan berusaha menangani semaksimal mungkin ya daerah-daerah yang rusuh itu, tentu dengan cara-cara mengedepankan dialog, musyawarah mufakat tanpa mengurangi penegakan hukum itu sendiri. Dan bagi siapa yang melanggar hukum, siapapun tanpa pandang bulu, itu tentu harus ada tindakannya. Tapi kalau ada pembangkangan terhadapnya, apalagi itu dilakukan secara sistematis, bersenjata, tentu juga akan dilakukan tindakan keras. Saya kira itu komitmen yang perlu kita. Pertama saya rasa bahwa saya pergi itu menunjukkan keadaan tidak ada apa-apa. Kalau itu ada riak-riak kecil seperti terjadi di Kalimantan, maka itu merupakan sebuah hal yang menurut saya wajar saja, alami, karena memang terjadi pertentangan besar di antara orang-orang Madura dan orang Dayak. Nah, kita bertugas untuk menyelesaikan keadaan itu dan sekarang telah terselesaikan ya. Tentu masalah jangka panjangnya masih harus dikerjakan nanti setelah kembali ke tanah air. Kedua, mengenai masalah kembali tanah air pada langkah-langkah tertentu, saya belum melihat hal itu. Kecuali ya bahwa kita meneruskan apa yang telah ada selama ini. Adapun mengenai penilaian bahwa pergi ke luar negeri ini kok keadaan masih begini ya buktinya nggak ada apa-apa. Ya, tidak lanjuti, cuma tidak diumumkan, tidak diberitakan. Dan itu sebagiannya karena kesalahan pers sendiri, nggak mau memberitakan, bukan kesalahan pemerintah. Jadi kita kerjakan, banyak sekali yang dikerjakan. Khususnya mengenai satu masalah, yaitu bahwa integritas teritorial kita itu terjaga dengan baik. Seluruh dunia sekarang ini negara-negara mengakui ya, integritas wilayah kita. Ya, jadi ini penting sekali untuk diingat. Ini saja sudah berarti luar biasa. Apalagi kalau diingat ada tambahannya, yaitu adanya hubungan-hubungan ekonomi, kemudian hubungan pendidikan, hubungan budaya, dan tentu juga hubungan politik dengan negara-negara yang ada. Yang jarang sekali dipikirkan orang itu bahwa sebenarnya kunjungan ke negara-negara berkembang itu sangat punya arti besar. Karena dengan itu kita lalu mampu menggalang katakanlah kemungkinan-kemungkinan baru untuk melakukan perdagangan dengan negara-negara lain. Kita tidak bergantung kepada katakanlah jalur-jalur tradisional yang ada melalui negara-negara maju yang teknologinya sudah lanjut.
Karena itu berarti kita harus bayar lagi peranan mereka sebagai middleman, sebagai orang tengah. Tentu ya harus ada bayaran lagi lebih mahal lagi. Jadi karena itu kita coba untuk mengadakan hubungan langsung antara negara-negara berkembang. Ini juga sesuai dengan asas politik kita, yaitu bahwa kita harus mampu berdiri atas kaki sendiri. Saya akan ke yang dekat, yaitu pada bulan April ya, ke Australia, New Zealand, yang akan dilanjutkan dengan adanya pertemuan antara Perdana Menteri John Howard, Zainal Gusmao dan saya. Target apa lagi ya? Targetnya memperbaiki hubungan dan mencoba bersama-sama menenteramkan situasi di daerah sana, khususnya juga untuk membantu Timor Timur kalau sudah berdiri bebas nanti, ya, dengan adanya Forum Pasifik Barat yang belum saja sekarang sudah diterima oleh Australia, oleh New Zealand, dan Timor sendiri sudah menyatakan Ramasorta rasa terima kasihnya kepada kita.